Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, Kang Restu mengingatkan kembali kepada kalian semua. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel Kang Restu. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Di sudut kota yang ramai dan berkilauan, berdirilah sebuah klub malam yang mengundang kekaguman dan keingintahuan. Di dalam gedung megah itu, dengan lampu neon yang berkilauan dan alunan musik yang menggugah semangat, tersembunyi sebuah dunia yang glamor dan juga misterius. Di sini, di antara hiruk-pikuk kehidupan malam, terletak tempat di mana keindahan dan keanggunan bertemu. Dan disitulah Leila, sang pemandu lagu yang memikat hati setiap orang yang melihatnya. Leila adalah sosok yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan rambut hitam berkilau yang tergerai lembut di baunya dan mata yang bercahaya seperti bintang di malam hari, ia telah menjadi pusat perhatian di klub malam tersebut. Suaranya lembut namun kuat, seolah mampu meresap ke dalam jiwa setiap pendengar, membawa mereka pada pengalaman yang tak terlupakan. Setiap kali ia melangkah ke panggung, suasana klub malam seolah berubah menjadi panggung Broadway, penuh dengan keajaiban dan pesona yang memikat hati. Malam itu lampu panggung menyala dengan intensitas maksimal, menciptakan aura dramatis yang menyelimuti Leila. Ia saat ini mengenakan gaun berwarna merah darah, yang berpadu sempurna dengan kulitnya yang bersinar cerah. Setiap gerakan tubuhnya, setiap nada suaranya membuat seluruh ruangan terdiam dalam kekaguman. Para pengunjung klub yang berdesakan di meja-meja dan bar terpukau oleh keanggunan dan bakat luar biasa yang dipertontonkan di hadapan mereka. Di belakang panggung, Leila berdiri dengan tenang sebelum pertunjukan dimulai. Meskipun tampaknya tenang dan percaya diri, di dalam hatinya ia memendam sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Keberhasilan dan kecantikan tidak datang dengan sendirinya. Di balik semua itu, ada usaha dan keinginan yang tak terhitung jumlahnya. Leila memiliki obsesi untuk mempertahankan kecantikan dan ketenarannya tanpa henti-hentinya. Setiap hari ia menjalani rutinitas perawatan yang ketat, menggunakan produk kecantikan yang termahal dan paling eksklusif, dan selalu mencari cara baru untuk memperbaiki penampilannya. Selama istirahat di ruang ganti, Leila duduk di depan cermin besar yang dikelilingi oleh lampu-lampu berkilau. Dia memeriksa setiap detail penampilannya dengan seksama, memastikan bahwa semuanya sempurna. Rasa puas pun menyelimuti dirinya ketika ia melihat refleksinya yang menawan di cermin. Tetapi di balik kepuasan itu ada keraguan yang menggelisahkan. Setiap kali ia melihat dirinya, ia bertanya-tanya, apakah ia sudah melakukan cukup banyak untuk menjaga penampilannya agar tetap sempurna. Leila seringkali merasa terjepit oleh tuntutan dunia glamor yang ia pilih. Dunia yang penuh dengan penilaian dan ekspektasi membuatnya merasa bahwa kecantikan dan ketenaran adalah sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Ia menghabiskan berjam-jam di salon kecantikan dan juga spa, melakukan berbagai perawatan kulit dan kosmetik yang tidak pernah berhenti. Walau semua usaha itu memberi hasil yang memuaskan, Leila tetap merasa bahwa tidak ada cukup usaha yang dapat menjamin bahwa dia akan tetap dicintai dan juga dipuja. Di tengah keramaian dan sorakan para penonton, Leila berbicara dengan penuh semangat tentang kecantikan dan juga ketenaran di dunia hiburan. Aku tahu betul betapa pentingnya penampilan dalam profesi ini, katanya kepada salah satu sahabatnya, seorang sesama pemandu lagu yang bernama Clara. Kecantikan bukan hanya soal bagaimana kita terlihat, tetapi juga tentang bagaimana kita dirasakan. Aku ingin selalu menjadi yang terbaik, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang mencintai dan mendukungku. Clara dengan senyum yang penuh pengertian pun menjawab, kamu sudah melakukan yang terbaik, Leila. Jangan lupa bahwa kecantikan sejati juga datang dari dalam diri kita. Terkadang kita hanya perlu memberi ruang untuk diri kita sendiri, untuk bersantai,
dan juga menikmati apa yang kita miliki. Namun kata-kata Clara tidak sepenuhnya meredakan keresahan di hati Lila. Setiap malam sebelum ia tidur, ia sering memikirkan masa depan dan apa yang akan terjadi jika penampilannya mulai memudar. Ketika dia melihat usia di cermin, dia merasa cemas bahwa waktu akan merenggut kecantikannya. Dia menginginkan sebuah solusi, sebuah cara untuk memastikan bahwa dia tetap berada di puncak keindahan dan ketenaran tanpa harus takut akan perubahan yang tak terhindarkan. Ketika ia mengarungi malam-malam yang sibuk di klub malam, dengan sorakan penonton yang memuji setiap penampilannya, Lila seringkali merasa terjebak dalam rutinitas yang sama. Kecantikan dan ketenaran yang ia miliki adalah hasil dari usaha yang tiada henti, dan dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankannya adalah dengan terus berusaha lebih keras. Di dalam pikirannya, Lila sering membayangkan masa depan yang cerah di mana dia bisa terus bersinar dan menginspirasi orang lain dengan keindahan dan juga suaranya yang merdu. Namun di balik impian dan ambisinya, ada rasa ketidakpastian yang mengganggu pikirannya. Sebuah ketakutan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar perawatan dan produk kecantikan yang bisa membantunya menjaga keindahan dan juga ketenarannya. Dengan tekad yang kuat dan keinginan yang mendalam untuk mempertahankan kecantikan dan ketenarannya, Lila melangkah ke panggung dengan semangat yang baru. Meskipun ada keresahan di dalam hatinya, dia memilih untuk menghadapi malam itu dengan keyakinan dan juga kebanggaan. Malam ini seperti malam-malam sebelumnya, Lila akan bersinar di panggung, memikat hati setiap orang dengan suara dan keindahan yang memukau. Namun di sudut yang lebih dalam pikirannya, Lila mulai merasakan adanya perubahan. Ada rasa ingin tahu yang tak tertahan tentang bagaimana dia bisa terus menjaga keindahan dan ketenarannya di dunia yang penuh persaingan dan juga penilaian. Ketika ia melihat ke dalam cermin, ia tidak hanya melihat seorang pemandu lagu yang bersinar, tetapi juga seorang wanita yang ingin menemukan rahasia di balik kecantikannya. Malam itu dengan segala kemegahannya akan menjadi titik awal dari perjalanan yang tidak akan pernah dia bayangkan. Sebuah perjalanan menuju penemuan dan pengertian tentang bagaimana kecantikan bisa mengubah hidup seseorang dengan cara yang tak terduga. Keindahan yang dimiliki oleh Lila bukanlah hasil dari kebetulan semata, melainkan hasil dari usaha dan dedikasi yang tiada henti. Setiap pagi sebelum sinar matahari menyentuh cakrawala, Lila memulai rutinitas perawatan kecantikannya dengan penuh disiplin. Kamar mandinya yang mewah di rumahnya yang elegan dipenuhi dengan botol-botol produk perawatan kulit dan kosmetik yang berkualitas tinggi. Semua dirancang untuk menjaga dan meningkatkan penampilannya. Rutinitas dimulai dengan pembersihan wajah yang menyeluruh. Lila menggunakan pembersih wajah yang lembut namun efektif. Dirancang khusus untuk menghilangkan kotoran dan minyak yang mungkin menempel pada kulitnya setelah tidur. Ia mengikuti dengan toner yang menyeimbangkan pH kulit. Proses-proses perawatan tersebut tidak berhenti di situ saja. Lila melanjutkan rutinitasnya dengan perawatan tambahan seperti masker wajah yang dioleskan secara rutin 2 kali seminggu. Dan pada malam hari sebelum tidur, ia mengaplikasikan krim malam yang diformulasikan khusus untuk meremajakan kulit saat beristirahat. Namun meskipun semua usaha ini memberi hasil yang luar biasa, Lila merasa bahwa ia selalu membutuhkan sesuatu yang lebih. Ketenaran dan kecantikan yang dimilikinya harus terus-menerus dipelihara, dan itu membutuhkan inovasi dan juga eksperimen. Pada suatu malam, setelah pertunjukan yang sukses, Lila pun duduk di belakang panggung untuk beristirahat. Di tengah kesibukan, seorang pelanggan setia mendekatinya. Pelanggan tersebut adalah seorang wanita tua yang dikenal di klub malam sebagai penyihir kecantikan, yang memberikan berbagai ramuan dan produk yang dijanjikan mampu mempertahankan keindahan abadi. Wanita itu mengeluarkan sebuah kotak kecil yang dibungkus dengan kertas elegan. "Lila," wanita tua itu berkata dengan suara lembut namun penuh misteri. "Aku memiliki sesuatu yang khusus untukmu. Ini adalah produk kecantikan yang tidak akan kau temukan di tempat lain. Dijamin, ini akan membuatmu semakin bersinar." Lila yang selalu terbuka untuk mencoba hal baru, dia pun menerima kotak tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Kotak itu terasa berat di tangannya, dan saat membukanya, Lila menemukan sebuah botol kecil berisi cairan bening yang tampak sangat berharga. Tidak ada label atau informasi lain yang menjelaskan apa yang ada di dalam botol tersebut. "Dari mana asal produk ini?" tanya Lila dengan penasaran. Wanita tua itu pun hanya tersenyum dengan samar. "Ini adalah sesuatu yang sudah ada sejak lama, dirancang untuk menjaga keindahan dan ketenaran. Cobalah dan lihat sendiri hasilnya."
Lila merasa terinspirasi dan sedikit tertekan oleh tantangan baru ini. Dia memutuskan untuk memasukkan produk tersebut ke dalam rutinitas kecantikannya yang sudah ketat. Setiap malam sebelum tidur, Lila mengaplikasikan beberapa tetes dari cairan misterius itu ke wajahnya. Setelah rutinitas perawatan malamnya, produk itu pun memiliki aroma yang lembut dan sedikit manis, dan juga terasa ringan saat diterapkan di kulit. Pada awalnya tidak ada perubahan yang mencolok. Kulit Lila tetap bersinar seperti biasanya, dan penampilannya terus memikat. Namun setelah beberapa hari penggunaan, Lila mulai mengalami perubahan yang aneh. Pada malam hari ia pun mengalami mimpi-mimpi yang sangat mengganggu. Dalam mimpi-mimpinya, dia seringkali melihat bayangan hitam yang mengintai dari sudut-sudut yang gelap. Dia juga merasakan kehadiran yang mengerikan di sekelilingnya. Mimpi-mimpi tersebut semakin sering dan semakin intens, membuatnya terjaga dalam keringat dingin. Keanehan tersebut tidak berhenti pada mimpi buruk saja. Lila juga merasakan sensasi aneh di kulitnya. Kadang-kadang ia merasakan rasa gatal dan terbakar yang tiba-tiba muncul, disertai dengan perubahan warna kulit yang tidak biasa. Meskipun efek-efek ini tampak sepele dan seringkali hilang dengan sendirinya, mereka meninggalkan rasa tidak nyaman yang membuat Lila semakin cemas. Lila pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter kulitnya, yang telah lama menjadi penasihat terpercaya dalam masalah kecantikannya. Setelah memeriksa kulit Lila dengan teliti dan melakukan beberapa tes, dokter tersebut merasa bingung. Kulitmu tampaknya sehat, tetapi ada beberapa reaksi yang tidak dapat aku jelaskan dengan jelas. Aku sarankan agar kamu menghentikan penggunaan produk baru itu dan melihat apakah gejalanya mereda. Meski dokter menyarankan untuk menghentikan penggunaan produk tersebut, Lila merasa terjebak dalam dilema. Bagaimana mungkin sebuah produk yang dijanjikan untuk mempertahankan kecantikan bisa membawa dampak negatif? Keputusannya untuk menghentikan penggunaan produk tersebut terasa seperti sebuah langkah mundur, terutama karena dia merasa produk itu membawa janji keindahan yang belum sepenuhnya teruji. Di tengah kebingungannya, Lila pun mulai mengamati efek-efek aneh yang mulai muncul di sekelilingnya. Meskipun ia tidak merasa sakit secara fisik, perubahannya dalam penampilan dan sensasi aneh pada kulitnya membuatnya merasa cemas dan juga tertekan. Mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya semakin sering dan ia merasa seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik tirai keindahan yang selama ini ia perjuangkan. Saat Lila mencoba untuk beristirahat dan menenangkan pikirannya, dia merasa semakin terhubung dengan sesuatu yang tidak dapat dia jelaskan. Produk kecantikan misterius itu telah membuka sebuah pintu menuju dunia yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dunia di mana kecantikan dan kegelapan saling berkaitan. Singkat cerita, pada malam-malam berikutnya, Lila mulai mendalami pengetahuan tentang ritual kuno dan praktik-praktik yang terkait dengan keindahan abadi. Dia mencari informasi di buku-buku tua dan juga artikel-artikel langka yang membahas rahasia di balik kecantikan dan juga keabadian. Apa yang dia temukan membuatnya semakin bingung dan cemas. Banyak dari informasi tersebut menunjukkan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan keindahan yang abadi. Dan seringkali harga itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu dan ketidakpastian, Lila melanjutkan pencariannya untuk memahami rahasia di balik produk kecantikan misterius itu. Dia tahu bahwa apa yang dihadapi lebih sekedar masalah kecantikan biasa. Ini adalah sebuah perjalanan menuju penemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika malam mulai menyelimuti kota, Lila merasa seolah ada sebuah tirai gelap yang semakin menutupinya. Mimpi-mimpi buruk yang menghantui tidurnya semakin intensif, dan penglihatan mengerikan yang muncul di tengah malam terasa sangat nyata. Setiap kali ia menutup mata, bayangan hitam dan makhluk mengerikan seolah merayap di sekelilingnya, memaksa dia untuk terbangun dalam keadaan panik dan terengah-engah. Gejala yang tidak biasa ini membuatnya semakin curiga terhadap produk kecantikan misterius yang baru saja digunakannya. Saat Lila melangkah ke klub malam untuk pertunjukan berikutnya, rasa cemasnya semakin meningkat. Ia pun merasa tertekan oleh perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan produk tersebut, tetapi tidak dapat mengungkapkan apa yang menjadi sumber dari kecurigaannya. Setiap hari ketika ia melihat wajahnya di cermin, ia masih melihat keindahan yang memikat. Tetapi perasaan tidak nyaman di dalam hatinya semakin sulit untuk diabaikan. Pada suatu malam, setelah pertunjukan yang mengesankan, Lila merasa tidak bisa lagi menunda-nunda penyelidikan tentang asal-usul produk itu. Dia merasa harus mengetahui lebih dalam mengenai apa yang telah dia gunakan, sehingga dia bisa mengatasi masalah yang mengganggunya.
Dengan tekad yang kuat, Lila pun memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang produk kecantikan misterius tersebut. Dia mulai dengan mencari tahu lebih banyak tentang wanita tua yang memberinya produk tersebut. Wanita tersebut dikenal di klub malam sebagai seorang yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai ramuan dan produk kecantikan yang langka. Lila mengetahui bahwa wanita tua tersebut seringkali berbicara dengan cara yang penuh misteri dan tidak memberikan informasi detail tentang barang-barangnya. Lila pun mulai menyelidiki jejak-jejak wanita tua itu. Setelah beberapa hari mencari informasi, ia menemukan beberapa catatan dan artikel yang menjelaskan tentang berbagai produk kecantikan kuno yang digunakan dalam ritual-ritual khusus. Di perpustakaan tua, di antara tumpukan buku-buku yang berdebu, ia menemukan beberapa dokumen yang menyebutkan tentang produk-produk yang mirip dengan yang digunakannya. Dari catatan yang ditemukan oleh Lila membaca tentang ritual kuno yang melibatkan penggunaan produk kecantikan yang sangat misterius. Produk-produk ini seringkali dikaitkan dengan upacara yang dilakukan untuk mendapatkan kecantikan abadi, dengan imbalan harga yang sangat tinggi. Dalam banyak kasus, ritual tersebut melibatkan pengorbanan jiwa, di mana energi hidup seseorang digunakan untuk menjaga penampilan fisik agar tetap sempurna. Lila pun merasa terkejut dan takut saat dia membaca informasi tersebut. Apa yang awalnya terlihat sebagai sebuah produk sederhana untuk mempercantik diri, ternyata memiliki akar yang dalam dan juga gelap. Kecurigaan Lila semakin mendalam ketika dia menemukan catatan yang menjelaskan bahwa produk yang digunakannya adalah bagian dari ritual kuno yang dikenal dengan nama susuk keabadian. Menurut catatan itu, susuk keabadian adalah sebuah produk kecantikan yang diciptakan dengan tujuan untuk mempertahankan kecantikan selama bertahun-tahun. Namun untuk mencapai efek tersebut, produk ini memerlukan pengorbanan, baik secara fisik maupun spiritual. Catatan itu menjelaskan bahwa bahan utama dalam produk ini seringkali berasal dari sumber yang tidak biasa dan melibatkan penggunaan susuk, yaitu benda-benda yang ditempatkan di dalam tubuh untuk menyerap energi kehidupan. Lila merasa hatinya berdebar keras saat menyadari bahwa produk kecantikan yang ia gunakan mungkin telah membuatnya terjebak dalam suatu ritual yang sangat mengerikan. Dia pun mengingat kembali sensasi aneh yang dirasakannya, serta mimpi-mimpi buruk yang semakin sering menghampirinya. Semua ini terasa seperti bagian dari suatu skema yang lebih besar, di mana dia mungkin telah menjadi korban dari permainan gelap yang tidak dia pahami sepenuhnya. Dengan penuh rasa cemas, Lila pun mulai mencari lebih banyak informasi tentang ritual dan susuk yang terlibat dalam susuk keabadian. Dia menemukan beberapa catatan kuno dan buku-buku lama yang menggambarkan bagaimana ritual tersebut dilakukan. Buku-buku tersebut menjelaskan bahwa untuk menjaga kecantikan yang abadi, seseorang harus membuat perjanjian dengan kekuatan gaib atau entitas gelap yang menuntut pengorbanan sebagai balasannya. Di tengah penelitiannya, Lila juga menemukan beberapa referensi tentang wanita tua yang memberinya produk tersebut. Ternyata wanita tua itu adalah seorang dukun atau penyihir yang dikenal dalam sejarah sebagai ahli dalam praktik-praktik kuno dan juga ritual yang melibatkan kekuatan supranatural. Wanita tersebut seringkali menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk mempengaruhi kehidupan orang lain dengan cara yang tidak selalu diketahui oleh kliennya. Lila merasa terhimpit antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Dia tidak hanya merasa terjebak dalam situasi yang berbahaya, tetapi juga merasa cemas tentang apa yang akan terjadi jika dia tidak segera mengambil tindakannya. Mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya semakin memburuk, dan dia merasa bahwa waktu semakin mendekat untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah dia buat. Dalam keputusasaan, Lila pun memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ahli spiritual yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ritual dan juga praktik kuno. Dia menghubungi seorang biksu yang dikenal sebagai seorang guru spiritual dan juga penyembuh, yang dimana dia sering membantu mereka yang terjebak dalam situasi supernatural. Biksu tersebut menyambutnya dengan penuh pengertian dan mendengarkan ceritanya dengan seksama. Setelah mendengarkan cerita dari Lila, biksu tersebut pun menjelaskan bahwa susuk keabadian adalah salah satu bentuk praktik kuno yang sangat berbahaya. Produk tersebut memang bisa memberikan kecantikan dan keindahan, tetapi pada saat yang sama, ia juga bisa menguras energi dan jiwa seseorang. Biksu tersebut menyarankan agar Lila melakukan upacara pemulihan dan pembersihan untuk mengatasi dampak dari penggunaan produk tersebut dan untuk melindungi dirinya dari ancaman yang lebih besar. Lila merasa lega mendapatkan beberapa jawaban dan panduan dari biksu tersebut.
Dia mengikuti saran dan melakukan upacara pemulihan yang melibatkan doa-doa dan ritual pembersihan untuk menghilangkan energi negatif dan memulihkan keseimbangan dalam dirinya. Selama proses tersebut, Lila merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya, dan dia juga merasakan sedikit ketenangan setelah sekian lama terjebak dalam ketidakpastian dan juga kegelapan. Dengan hasil dari penyelidikan dan bantuan dari ahli spiritual, Lila akhirnya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia menyadari bahwa meskipun produk kecantikan yang digunakannya menawarkan janji-janji keindahan abadi, harganya jauh lebih mahal daripada yang bisa dia bayar. Dalam prosesnya, Lila telah belajar bahwa kecantikan sejati tidak dapat dicapai melalui cara-cara gelap dan juga berbahaya, tetapi harus diperoleh melalui keseimbangan, kesehatan dan juga penerimaan diri. Meskipun perjalanan yang telah dia lalui sangat menegangkan dan juga menakutkan, Lila merasa bahwa dia telah menemukan kekuatan dan kebijaksanaan baru dalam dirinya. Dengan keputusan untuk meninggalkan produk yang berbahaya dan berfokus pada kesejahteraan dan keindahan alami, Lila pun melanjutkan hidupnya dengan tekad baru untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan juga penuh makna. Kehidupan Lila selama beberapa minggu terakhir telah mengalami perubahan yang dramatis. Meskipun dia berhasil mengatasi efek langsung dari produk kecantikan misterius tersebut melalui upacara pemulihan dan bimbingan spiritual, dampak dari penggunaan produk tersebut mulai menampakkan diri dalam bentuk yang lebih mengerikan. Kesehatannya pun mulai menurun dengan cepat, dan meskipun kecantikan luarnya masih terlihat menawan, ada sesuatu yang sangat salah dengan tubuhnya. Lila merasakan pergeseran dalam kondisi fisiknya yang semakin mengganggu. Kulitnya yang dulu bersinar cerah dan halus mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan kerusakan yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun dia masih mendapatkan pujian atas penampilannya, dia merasakan perubahan yang mendalam di dalam dirinya. Setiap hari dia merasa lelah dan lesu, dan tanda-tanda fisik seperti bintik-bintik hitam dan kulit yang mulai mengelupas semakin mengganggu. Dia juga mengalami penurunan berat badan yang drastis tanpa alasan yang jelas. Khawatir akan kondisi kesehatannya, Lila pun memutuskan untuk mencari bantuan dari berbagai ahli kecantikan dan dokter. Ia membuat janji dengan beberapa spesialis terkenal yang diakui sebagai ahli dalam bidang dermatologi dan kecantikan. Namun semua usaha tersebut sepertinya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Setiap kali ia mengunjungi seorang ahli, ia pasti mendapatkan diagnosis yang sama. Tidak ada masalah medis yang terdeteksi dari tes yang dilakukan. Kulitnya tampak sehat secara teknis, tetapi dia merasakan dampak yang sangat berbeda di tubuhnya. Dalam konsultasinya dengan seorang dermatologis ternama, dokter tersebut memeriksa Lila dengan penuh perhatian. "Kulit Anda tampak normal dari segi medis," kata dokter tersebut dengan nada penuh kebingungan. "Namun, saya memahami bahwa Anda mengalami ketidaknyamanan dan perubahan yang signifikan. Ini mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli lain atau mungkin berkaitan dengan faktor psikologis." Lila semakin merasa frustasi dengan jawaban tersebut. Dia merasa terjebak dalam situasi di mana semua orang tampaknya mengabaikan gejala yang ia alami, dan dia pun semakin merasa terasing dari dunia luar. Ia mulai mencari bantuan dari berbagai sumber, dari pengobatan alternatif hingga terapi psikologis, dalam upaya untuk menemukan penyelesaian untuk masalah yang menghantui hidupnya. Kondisi kesehatannya pun semakin memburuk, dan setiap malam dia kembali dihantui oleh mimpi buruk yang semakin intens. Mimpi-mimpi itu semakin menakutkan, menggambarkan adegan-adegan kelam di mana dia terperangkap dalam dunia yang gelap dan juga berbahaya. Dalam mimpi-mimpinya dia merasa seperti dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang tidak terlihat, yang terus-menerus mengancam dan juga menghisap energinya. Rasa ketegangan dalam diri Lila semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dia merasa semakin tertekan dan terasing, seperti terperangkap dalam lingkaran kegelapan yang tidak dapat dia hindari. Ketidakpastian tentang penyebab kondisi kesehatannya dan ketidakmampuan untuk mendapatkan bantuan yang memadai membuatnya merasa seperti terjebak dalam situasi yang mengancam nyawanya. Pada suatu malam, setelah mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan, Lila memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia merasa bahwa semua usaha yang telah dilakukannya belum mampu menyelesaikan masalahnya. Dengan tekad yang kuat, dia pun memutuskan untuk mencari bantuan dari wanita tua yang memberinya produk kecantikan tersebut. Meskipun wanita tua itu telah hilang dari klub malam dan tidak ada yang tahu keberadaannya, Lila berharap untuk menemukan jawaban yang selama ini dia cari.
Dia pun mulai mencari jejak wanita tua itu dengan harapan bahwa dia bisa mendapatkan penjelasan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Perjalanannya membawanya ke berbagai tempat, dari pasar-pasar antik hingga toko-toko barang-barang misterius yang seringkali dijadikan tempat pencarian orang-orang terjebak dalam masalah yang melibatkan kekuatan supernatural. Akhirnya setelah berhari-hari mencari, Lila menemukan seorang penjual barang antik yang mengaku pernah mengenal wanita tua tersebut. Penjual tersebut seorang pria tua dengan wajah yang penuh kerut. Memberitahunya bahwa wanita tua itu dikenal sebagai seorang ahli dalam ritual kuno dan memiliki pengetahuan tentang kekuatan gelap yang melibatkan penggunaan susuk. Ia menghilang beberapa bulan yang lalu. Dia juga meninggalkan tempat ini setelah memberikan barang-barang yang sangat khusus kepada beberapa orang. Beberapa dari mereka melaporkan hasil yang tidak biasa. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hal-hal yang berada di luar pemahaman manusia biasa, kata penjual tua itu. Lila pun merasa putus asa dan kecewa mendengar berita ini. Dia merasa seolah-olah waktu semakin menipis dan bahwa dia terjebak dalam kegelapan yang semakin mendalam. Meskipun begitu, penjual tersebut memberikan Lila sebuah alamat terakhir yang mungkin bisa membantunya dalam pencariannya. Alamat tersebut mengarah pada sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota, tempat yang sepertinya terlupakan oleh waktu. Dengan harapan yang tersisa, Lila pergi ke alamat tersebut. Rumah tua itu berdiri megah namun mengesankan dengan suasana yang suram dan juga sepi. Di dalam rumah, Lila menemukan sebuah ruangan yang tampaknya telah lama tidak digunakan. Di sana dia menemukan beberapa dokumen dan catatan lama yang menunjukkan bahwa wanita tua itu memang memiliki pengetahuan tentang ritual-ritual kuno dan praktik-praktik yang melibatkan pengorbanan. Catatan-catatan tersebut mengungkapkan bahwa produk kecantikan yang Lila gunakan memang merupakan bagian dari ritual yang sangat gelap. Produk tersebut menggunakan susuk dan pengorbanan jiwa untuk mencapai efek kecantikan yang abadi. Ritual tersebut melibatkan mengikat jiwa seseorang ke dalam produk, sehingga setiap kali produk itu digunakan, sebagian dari jiwa pengguna akan terserap ke dalamnya. Membaca catatan tersebut, Lila merasakan ketegangan yang sangat besar. Dia menyadari bahwa apa yang dihadapi bukan hanya masalah kesehatan biasa, tetapi juga ancaman yang melibatkan kekuatan gelap yang sangat kuat. Dia merasa terjebak dalam cermin kegelapan yang tidak hanya mengancam kesehatannya, tetapi juga kehidupannya secara keseluruhan. Dengan pengetahuan baru ini, Lila merasa dorongan yang mendalam untuk menyelesaikan masalah ini. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi kegelapan yang telah mengancam hidupnya dan menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari pengaruh yang sangat mengerikan. Dalam keadaan terdesak, dia merasa bahwa hidupnya sangat bergantung pada kemampuannya untuk menemukan cara untuk menghentikan ritual yang telah mengikatnya. Ketegangan di dalam diri Lila semakin memuncak seiring berjalannya waktu. Dia tahu bahwa waktu semakin mendekat dan bahwa dia harus segera bertindak untuk menyelamatkan dirinya. Dalam upaya terakhir untuk mengatasi kegelapan yang mengancamnya, dia bertekad untuk mencari bantuan dari semua sumber yang mungkin dan siap untuk menghadapi apapun yang diperlukan untuk mengembalikan cahaya ke dalam hidupnya. Setelah memahami kedalaman kegelapan yang terlibat dengan produk kecantikan misterius tersebut, dia merasakan dorongan yang kuat untuk menuntaskan apa yang telah dimulai. Pencariannya membawanya kembali ke pusat dari segala kegelapan. Wanita tua yang memberinya produk tersebut yang ternyata adalah seorang penyihir kuno dengan kekuatan gelap yang menakutkan. Lila akhirnya menemukan tempat di mana penyihir itu kemungkinan besar berada. Sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian kehidupan sehari-hari. Rumah itu berdiri dalam kesunyian dikelilingi oleh semak-semak dan pohon-pohon yang meranggas. Dinding-dindingnya yang retak dan jendela-jendela yang tertutup debu menciptakan suasana yang seolah-olah telah dilupakan oleh waktu. Dengan penuh keberanian, Lila pun kembali memasuki rumah tersebut. Langkah kakinya terasa berat di atas lantai kayu yang berderit. Di dalam ruangan yang gelap dan berdebu, dia melihat meja besar yang dipenuhi dengan berbagai ramuan dan barang-barang misterius. Di sudut ruangan itu di belakang meja, terlihatlah seorang wanita tua yang tampaknya tidak berubah. Meskipun lingkungan di sekelilingnya menunjukkan tanda-tanda waktu yang telah berlalu. Wanita tua itu yang kini tampak lebih seperti sosok penyihir dengan tatapan yang tajam dan juga penuh rahasia. Mengangkat kepalanya dan melihat Lila dengan senyuman tipis. Akhirnya kamu datang juga.
Aku sudah menantikan kedatanganmu. Ucapnya dengan suara serak namun berwibawa. Lila merasa jantungnya berdegup kencang saat dia mendekat. Aku ingin tahu, mengapa kamu melakukan semua ini? Mengapa kamu memberikan produk yang membahayakan hidupku dan mungkin nyawa orang lain? Penyihir itu pun lalu menghela nafas dengan panjang, seolah-olah sudah siap untuk mengungkapkan rahasia besar yang telah lama tersembunyi. Apa yang kau lihat dan alami adalah bagian dari sebuah ritual kuno yang telah ada sejak zaman dahulu. Produk kecantikan yang aku berikan kepadamu adalah bagian dari sebuah praktik yang dirancang untuk menjaga kecantikan abadi. Suara wanita tua itu menunjukkan suara aslinya yang sangat mengerikan. Lila pun merasakan dingin merayap di punggungnya. Apa maksudmu dengan menjaga kecantikan abadi? Apa yang sebenarnya terjadi pada produk tersebut? Penyihir tua itu pun mengangguk perlahan. Untuk mendapatkan kecantikan yang abadi, seseorang harus melakukan pengorbanan. Produk yang aku berikan kepadamu mengandung susuk, sebuah benda yang mengikat jiwa seseorang ke dalamnya. Dengan setiap penggunaan produk tersebut, sebagian dari jiwamu terserap dan energi hidupmu diambil untuk mempertahankan penampilan luar yang sempurna. Lila merasa gemetar saat mendengar penjelasan tersebut. Jadi, itu berarti aku telah mengorbankan bagian dari diriku untuk menjaga penampilan luar ini. Penyihir itu pun hanya tersenyum dengan sinis. Betul sekali. Dan sekarang, karena produk tersebut telah mengingat jiwamu, ritus yang telah dimulai tidak bisa dihentikan begitu saja. Kecantikanmu telah terikat dengan kekuatan yang jauh melampaui batasan manusia biasa. Dan untuk menghentikan proses ini, ada harga yang harus kau bayar. Rasa panik mulai melanda diri Lila. Harga? Harga apa yang harus kubayar? Aku sudah mengalami cukup banyak penderitaan karena ini. Penyihir itu pun berdiri dengan gerakan yang lambat dan anggun, seolah-olah berat waktu tidak mempengaruhinya. Sekarang sudah terlambat untuk kembali lagi. Ritual ini telah mengikat jiwamu dengan kekuatan gelap. Untuk mengakhiri semua ini, kamu harus melakukan upacara terakhir, yaitu sebuah pengorbanan besar yang akan membebaskanmu dari pengaruh produk tersebut. Lila merasa terjepit dalam dilema yang sangat sulit. Dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan mungkin membawa konsekuensi yang sangat berat. Tetapi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya harus berakhir dalam kegelapan yang menyelimuti. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam permainan gelap ini lagi. Aku akan menghentikan ritual ini. Dengan tekad yang kuat, Lila berusaha untuk mengganggu persiapan penyihir untuk upacara terakhir. Dia pun mulai merusak bahan-bahan ritual di atas meja, mencoba sekuat tenaga untuk menghentikan proses yang sedang berlangsung. Namun penyihir kuno itu dengan cepat mencegahnya, menggunakan kekuatan gaibnya untuk menghalangi setiap usaha dari Lila. Penyihir itu pun melambaikan tangannya, dan energi gelap mulai berkumpul di sekitar mereka. Cobalah sekuat tenaga, tetapi ingatlah bahwa semua ini telah ditetapkan. Kau telah memilih untuk menggunakan produk ini, dan kini kau harus membayar harga yang sesuai. Lila merasakan energi gelap yang mengelilinginya, dan dia tahu bahwa dia berada di ambang batas kekuatan supernatural yang menakutkan. Dia merasa terjebak dalam cengkeraman kekuatan yang sangat kuat, dan setiap usaha untuk melawan tampaknya sia-sia. Namun dia saat itu tidak menyerah. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari kegelapan ini. Dalam keadaan terdesak, Lila memutuskan untuk menggunakan pengetahuan yang telah dia pelajari dari catatan kuno dan biksu spiritual. Dia pun memusatkan pikirannya dan memfokuskan energi positif yang ada di dalam dirinya, berusaha melawan pengaruh gelap yang mengancamnya. Dia berdoa dengan penuh keyakinan, berharap bahwa upayanya untuk melawan kegelapan akan membuahkan hasil. Sementara itu penyihir itu merasa terganggu oleh usaha Lila untuk melawan. Dia berusaha untuk memperkuat upacara terakhirnya,
Tetapi dia merasakan bahwa kekuatan Lila yang menolak menjadi semakin kuat. Penyihir itu pun mulai merasa bahwa dia mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dari yang dia duga sebelumnya. Di tengah pertarungan yang semakin sulit, Lila akhirnya berhasil membatalkan beberapa elemen dari ritual yang telah dimulai. Dia pun merasa sebuah kekuatan baru muncul dari dalam dirinya, seolah-olah dia mendapatkan dorongan terakhir untuk menghadapi kegelapan. Dengan tekad dan keyakinan, dia berusaha untuk mengusir kekuatan gelap yang mengancam hidupnya. Penyihir kuno itu merasa terdesak dan tertekan oleh kekuatan yang melawan ritualnya. Dalam keadaan kacau, dia berusaha untuk menjaga kendali atas situasi. Tetapi dia mulai merasa bahwa kekuatan Lila yang bertahan dan keyakinan yang kuat dapat menjadi kunci untuk mengakhiri kegelapan yang telah dia ciptakan. Dengan satu usaha terakhir, Lila pun memfokuskan energi positifnya dan melakukan ritual pembebasan yang telah dia pelajari. Dia berdoa dengan sepenuh hati, dan cahaya pun mulai bersinar dari dalam dirinya, mengusir kegelapan yang mengancam. Penyihir kuno merasa kekuatan gelapnya mulai surut dan akhirnya menyerah pada kekuatan cahaya yang mengalahkannya. Ketika ritual terakhir berakhir, Lila merasakan sebuah perubahan yang sangat signifikan. Dia merasa beban berat yang mengikatnya mulai terangkat, dan kegelapan yang mengancam hidupnya akhirnya mulai memudar. Penyihir kuno yang kalah akhirnya pun menghilang dan suasana di dalam ruangan kembali tenang. Lila merasa lega dan lelah setelah menghadapi konfrontasi terakhirnya. Meskipun dia telah berhasil mengatasi kegelapan dan menghentikan ritual yang mengancam. Meski telah berhasil menghentikan ritual dan mengalahkan penyihir kuno, Lila tetap terjebak dalam jaring-jaring takdir yang tidak dapat dia ubah. Konsekuensi dari tindakannya menggunakan produk kecantikan yang memiliki kekuatan gelap ternyata lebih berat daripada yang dia bayangkan. Dia tahu bahwa ada hal-hal yang lebih besar dan lebih mengerikan daripada sekedar kecantikan fisik yang harus dia bayar. Seiring berjalannya waktu, Lila merasakan perubahan yang menyakitkan pada dirinya. Kecantikannya yang dulu menjadi daya tarik utama dalam hidupnya mulai memudar dengan cepat. Kulitnya yang dulu halus dan bercahaya kini tampak kusam dan mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang sulit dijelaskan. Keadaan kesehatan fisiknya juga semakin memburuk, dengan gejala yang semakin parah meskipun tidak ada diagnosis medis yang jelas. Lila pun merasa tertekan dan putus asa ketika menyadari bahwa dia tidak dapat menghindari konsekuensi dari kesalahan yang telah dia lakukan. Dia terjebak dalam kontrak yang tidak bisa dibatalkan. Kontrak yang mengikat jiwanya dengan kekuatan gelap dan meletakkan harga yang harus dibayar atas kecantikan yang pernah dia miliki. Dengan setiap hari yang telah berlalu, dia merasa bahwa dirinya semakin terbenam dalam kegelapan yang dulu hanya menghantuinya dari mimpi buruk. Ketika Lila melihat ke cermin, dia merasa terjebak antara kesedihan dan juga penyesalan. Penampilannya yang dulu menawan kini hanyalah bayangan dari kecantikan yang hilang. Meskipun dia masih memiliki sisa-sisa pesona di luar, dia merasakan kekosongan dan kehampaan di dalam dirinya. Jiwa Lila seolah terperangkap dalam cermin kegelapan yang telah mengancamnya. Dan dia juga merasa bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri dari takdir yang mengikatnya. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, klub malam tempat Lila dulu bekerja menjadi simbol dari semua yang telah terjadi. Tempat yang dulu gemerlap dan glamor kini berubah menjadi sebuah lokasi yang angker dan juga sepi. Ketenaran klub malam itu merosot, dan banyak orang mulai menghindari tempat tersebut karena cerita-cerita menakutkan yang tersebar tentang apa yang telah terjadi di dalamnya. Suasana yang dulu ceria kini digantikan oleh keheningan yang menakutkan, dan klub malam tersebut akhirnya ditinggalkan, menjadi tempat yang hanya dikenang sebagai legenda urban yang mengerikan. Produk kecantikan misterius yang menjadi sumber dari semua bencana juga menghilang tanpa jejak. Meskipun Lila dan beberapa orang lain mencari jejaknya, produk tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Cerita tentang produk itu pun menjadi sebuah mitos urban, sebuah kisah menakutkan yang diceritakan dari mulut ke mulut, di mana orang-orang berbicara tentang bahaya dari mengejar kecantikan abadi dengan harga yang sangat tinggi. Di dalam kegelapan yang mengelilingi Lila, dia menemukan sebuah bentuk penutup yang tidak diinginkannya. Kecantikan luar yang dahulu sangat berharga kini hanyalah kenangan yang menyakitkan. Jiwa Lila yang kini terjebak dalam kekuatan gelap menjadi saksi bisu dari sebuah kisah tragis tentang kecantikan dan pengorbanan. Dengan penampilan yang memudar dan jiwa yang terperangkap dalam kegelapan abadi, Lila harus menghadapi kenyataan pahit dari kontrak yang telah dia buat. Jiwa Lila dan orang-orang lain pun ikut terbawa oleh susuk keabadian itu.
Penutup dari kisah Lila adalah pelajaran yang mendalam tentang biaya dari keserakahan dan pencarian kecantikan yang tidak wajar. Meskipun dia telah berusaha untuk memperbaiki kesalahan dan menghadapi kegelapan, dia harus membayar harga yang sangat tinggi. Kegelapan yang pernah mengantuinya kini menjadi bagian dari hidupnya. Dan klub malam yang dulu glamor kini berdiri sebagai sebuah pengingat dari harga yang harus dibayar untuk mengejar kecantikan dengan cara yang tidak etis. Cerita pun selesai. Cerita Lila adalah sebuah peringatan tentang bahaya dari keinginan yang tidak terpuaskan dan risiko yang terkait dengan kekuatan gelap. Meskipun dia telah berjuang keras untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, dia akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa beberapa kontrak dan kesalahan tidak dapat diperbaiki, dan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mengejar keinginan yang terlalu jauh melampaui batasan manusia. Cerita pun tamat. Semoga kalian semua dijauhkan dari hal yang demikian, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.